Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-373. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-373 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham Empo, Kras, Bevin, Buka, SSIA, dan saham BBKP. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview 6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan yang mana hari ini mampu membuat sebagian besar teman-teman mungkin tersenyum ya, karena indeksnya naik begitu sangat meyakinkan 1,83% di harga 6342, yang mana di harga tersebut juga merupakan harga tertinggi dari pergerakan IHSG hari ini. Jadi dengan kenaikan 1,83%, kalau masih belum cuan pun waduh keterlaluan ya. Harusnya bursa sehijau ini ya harusnya juga bisa cuan juga ya. Sektor call hari ini lumayan naik cukup besar. Kemudian properti ya, properti developer mereka SMRA, ASRI, LPKR, APLN itu juga kompak naik. Kemudian banking juga rata-rata mengalami kenaikan yang cukup bagus ya. Seperti BBNI naik 6,5%, BMRI 6,15%, UNTR, ICBP, Unilever juga naik cukup meyakinkan sehingga membuat indeks kita begitu kuat. Tapi memang kalau kita belajar dari pengalaman, kayak kemarin indeks sempat 2,02% kalau tidak salah naik, besoknya juga turunnya langsung merah gitu. Jadi kita tetap optimis bahwa IHSG tetap bisa melaju terus dengan target kita ya. Dari awal tahun sudah kita bilang IHSG target akhir tahun semoga di angka 6.400, 6.500 semoga ya. Sampai akhir tahun bahkan bisa sampai 6.700. Semoga akhir tahun itu bisa tercapai dan ini sudah on the track. IHSG begitu bagus di bulan Oktober ya. Awal-awal Oktober sudah bagus. Semoga ini bisa terus dipertahankan. Dan kita perhatikan juga transaksi hari ini asing mencatat net buy ya sebesar 1,85 triliun, cukup besar sekali. Dan coba kita perhatikan saham mana yang paling banyak dibeli asing ya, net foreign buy-nya. Di sini terlihat ada BBRI 583 miliar, BBCA 218 miliar, UNTR 198 miliar, BMRI 142 miliar, dan BBNI di 108 miliar ya. Itu pembelian yang cukup besar sekali. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Mega Power Makmur, Empo. Di mana saham Empo ini tadi pagi sempat dibanting di 126, artinya tadi pagi sempat jebol di level PBL. Namun setelah itu dia bisa naik kembali dan bisa menembus lagi 130, yang mana kalau di TGC atau The Golden Cross teman-teman punya chartnya, tentu pas lihat Empo turun, oke, kita wait and see. Tapi ketika dia naik kembali menembus PBL lagi, ya kita re-entry. Dan closingnya bagus di 138 atau naik 3,75%. Selama dia masih berada di atas 130 ya jelas Empo masih sangat aman. Kecuali jebol lagi di bawah 130 ya prepare cut loss. Bagi yang sudah punya barang ya dikawal saja dengan trailing stop. Tapi bagi yang belum punya barang memang ini masih menarik ya. Broker summary-nya juga masih bagus secara volume, secara structure-nya juga masih bagus sehingga memungkinkan masih ada potensi kenaikan. Jadi yang sudah punya barang ya semoga besok bisa dapat taking profit di harga yang lebih bagus, mungkin bisa di 146 bisa dapat atau bahkan sampai di area PBH di 160. Tapi kalau yang belum punya barang karena harga saat ini berada dalam medium risk atau risiko yang moderat di tengah-tengah, maka lebih direkomendasikan ya kalau memang besok dia bisa kasih shadow dulu, mungkin mentok di 130, 132, ya bisa kita ambil posisi buy di sana ya. Tapi kalau memang terus jebol di bawah 130, sudah terlanjur beli wajib cut loss, belum beli ya lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Berikutnya kita ada saham Krakatau Steel dengan kode emiten Kras, di mana saham Kras ini tutup naik 0,98%. Tadi pagi sempat ke 530 atau sempat menguji ini area pentingnya nih, resisten di 530. Sudah satu kali, sudah dua kali dia mencoba untuk menembus. Namun setelah itu kalau historical lihat dibanting. Apakah ini juga sama dibanting? Tidak ada yang tahu nih, bisa aja dia jebol. Oleh sebab itu, kalau memang belum mampu menembus area 530, lebih baik kita sabar
Kita antri sabar lagi di sekitaran 484 sampai dengan 490. Kita coba antri di sana, siapa tahu dapat, karena itu adalah area PBL atau area support paling kuat. Karena saat ini dia sedang berusaha untuk menembus resisten paling kuatnya di 530. Akan tetapi kalau misalkan beneran bisa tembus 530, ya sudah buy on breakout di 530-nya saja. Jadi kalau breakout buy, kalau belum breakout lebih baik sabar antri ya. Kita main aman aja di daerah-daerah pentingnya tersebut. Kalau dari broker summary, di sini terlihat memang secara volume masih belum bagus, tapi secara strukturnya sudah mulai menarik ya. Semoga besok bisa breakout, jadi kita bisa buy on breakout di saham Crush. Berikutnya kita punya saham BFI Finance Indonesia dengan kode emiten BEFIN, di mana hari ini BEFIN bisa naik 4,14%. Tadi pagi sempat ke 945 dan hari ini closing di 1005 ya. Setelah menjelang akhir dia malah ditarik kencang sekali, dan itu artinya dia dekat dengan PBL, yang mana ini langsung bisa dimasukkan ke dalam watchlist. Karena setelah dia mengalami penurunan yang cukup dalam, kemudian sekarang dia mencoba naik, dan percobaan naik ini adalah tertahan di resisten PBL ya. Ini resisten PBL 1015. Kalau besok bisa lewati 1015, silakan buy on breakout. 1015 sampai dengan 1020. Target kenaikan bisa sampai ke 1150. Prepare cut loss kalau misalkan beli di 1015 1020 ya, prepare cut loss di 995 atau di harga 1000 ya. Kalau belum mampu melewati 1015, wait and see. Kalau sudah melewati 1015 dan kita sudah beli ternyata turun lagi, prepare cut loss-nya. Jadi disesuaikan dengan kondisi besok ya. Tapi kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas ini masih sangat menarik baik dari volume dan formasi atau strukturnya. Jadi ini masih memungkinkan. Jadi besok mungkin wajib dimasukkan ke dalam watchlist ya. Kalau memang tembus dari 1015, maka bisa dipertimbangkan untuk entry. Kalau belum tembus ya jelas lebih baik wait and see terlebih dahulu. Kemudian berikutnya kita punya saham Bukalapak.com dengan kode emiten Buka, di mana saham Bukalapak ini ditutup melemah ya. Ini mungkin salah satu saham yang tidak suka berpesta di saat orang lain sedang bersukaria. ISG sedang naik 1,8%, tapi Bukalapak sepertinya ingin turun 1,7% ya. Ini berbeda sekali dengan yang lain. Setelah dia naik ya sampai ke 900-an, karena juga kita pernah informasikan Bukalapak, kalau teman-teman nonton di video sebelumnya juga, Bukalapak waktu itu memang berada di area harga saat ini nih. Sempat naik ke 900-an, mungkin banyak yang TP, sekarang dia balik lagi ke harga waktu itu. Nah, di harga saat ini dengan chart saat ini, maka PBL-nya di 825, harga closing di 835, maka indikator di sini sudah menunjukkan ini sudah low risk karena harganya sudah dekat sekali dengan level support terkuat. Kalau misalkan 825 ini mampu dipertahankan, maka silakan bisa dipertimbangkan buy. 825 sampai dengan 835 ini bisa menjadi area beli. Tapi kalau setelah beli malah dia jebol di bawah 825, prepare cut loss di 810 sampai dengan 815 atau bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Kalau misalkan ternyata opening langsung dibanting di bawah 825, bagi yang belum punya barang tentu lebih baik kita wait and see. Kita hanya akan buy kalau dia berada sama dengan atau di atas 825. Tapi kalau dia masih di bawah itu, lebih baik wait and see. Kalau yang sudah terlanjur punya barangnya, lebih baik prepare untuk cut loss dulu. Nanti kita akan re-entry kalau memang dia bisa naik lagi di atas PBL-nya. Dan kalau kita perhatikan dari broker summary, maka di sini memang secara volume ini menarik ya, namun secara struktur menurut saya pribadi masih belum terlalu menarik ya. Tapi ini bisa dimasukkan ke watchlist juga ya, selama dia masih kuat bertahan di atas 825 ya, artinya Bukalapak pasti aman, dan itu artinya juga risiko itu semakin kecil dan potensi upside-nya itu masih lebar. Jadi kalau misalkan kuat bertahan di 825, maka potensi upside-nya bisa kembali ke 860, 900 sebagai next targetnya. Jadi teman-teman bisa lihat besok, kalau memang kuat bertahan ya silakan ambil posisi. Kalau tidak mampu bertahan ya lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Kemudian berikutnya kita punya saham Surya Semesta Internusa, di mana saham SSIA ini mungkin menurut saya salah satu yang menarik ya,
karena setelah dia mengalami kenaikan yang pelan-pelan ini, kemudian turunnya juga simetris ya, naik cukup tinggi, turun juga cukup dalam sama, dan setelah itu dia mulai konsolidasi. Dan di hari sebelumnya ya, 2 hari sebelum itu dia sempat tembus PBL di 494. Namun setelah itu esokan harinya dibanting lagi. Nah, hari ini dia sempat tembus lagi, namun yang menjadi menariknya adalah closingnya itu tepat berada di level PBL-nya. Kalau memang ini bisa kuat bertahan, maka potensi upside-nya terbuka lebar, bahkan bisa sampai kembali ke 520. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli SSIA, maka perhatikan, kalau masih kuat bertahan di atas 494, silakan buy 494 sampai dengan 498. Batas cut loss di 490, atau bisa disesuaikan lagi sesuai dengan preferensi masing-masing. Target kenaikan ke 520 sampai dengan 530. Kalau diperhatikan dari sisi broker summary, secara volume ini bagus, secara structure ini masih belum menarik ya. Jadi semoga besok ada volume yang lebih tinggi sehingga bisa mendobrak dan bisa jebol atau bisa kuat bertahan di atas 494, dan artinya kita bisa ambil posisi tersebut. Tapi kalau dia masih di bawah 1494, yang sudah punya barang prepare cut loss-nya, dan yang belum punya barang lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Dan kita sampai ke saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Bank KB Bukopin. Di mana saham Bank Bukopin ini adalah saham yang selalu membuat jackpot saya ya. Tahun ini saya jackpot banyak juga dari Bukopin, karena itu tadi yang saya bilang bahwa kalau di tahun ini kita jangan ibaratnya itu kalau mau beli jangan greedy lah. Karena apa? Karena ketika misalkan kita beli Bukopin waktu itu di harga 400, kita jual di 600 dan kita masih hold, ini dia balik lagi nih harga yang seperti yang kita beli awal. Jadi kayak ibaratnya itu kita waktu terbuang banyak, tapi harga sahamnya hanya bermain di situ-situ saja kalau kita lihat dari porto kita. Oleh sebab itu, ini Bukopin kali ketiga saya entry ya. Setelah beli pertama di 400, jual di 700, beli di 400, jual 450 jual di 600-an. Nah, sekarang saya kembali terus mencicil Bukopin, dan mau dia keberapapun ya terus kita, karena punya manajemen yang bagus, jadi seberapa besar dia turun pun tetap optimis, karena reason to buy kita jelas, hanya karena kita memanfaatkan momentumnya ya sudah kita profit, kita lepas dulu. Jadi Bukopin ini salah satu menjadi saham yang membuat portofolio saya cukup bertumbuh pesat di tahun ini ya. Kalau tidak salah portofolio saya itu sudah bertumbuh 50% dari trading ya, dari trading saja. Jadi saya terima kasih kepada Bukopin, dia hampir menyumbang sekitar 60% dari total pertumbuhan portofolio saya. Jadi Bukopin masih menjadi andalan saya ke depannya. Mungkin tahun ini dia masih bisa kasih satu kali kesempatan untuk rebound kembali ke 600 bahkan sampai 800. Tapi ini adalah preferensi saya pribadi ya. Ini adalah pandangan saya pribadi. Setiap orang punya riset masing-masing. Setiap orang punya reason to buy masing-masing. Jadi kalau sudah beli Bukopin, maka tanyakan lagi kepada diri sendiri ya, bukan tanyakan ke saya nih. Tanyakan kepada diri sendiri, kenapa saya beli Bukopin? Apa alasan saya beli Bank Bukopin? Itu adalah yang namanya reason to buy. Nah, dia akan menjadi gugur ketika reason to buy itu sudah tidak bersinggungan lagi atau tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Misal, kita beli Bukopin karena dia breakout resisten. Ya sudah, kalau ternyata dia turun lagi dari resisten yang kita maksud, ya itu artinya reason to buy-nya gugur. Wajib lepas. Tapi kalau kita misalkan bilang, kalau saya pribadi ya, beli karena reason to buy manajemennya baru. Ya, kalau selama manajemennya itu masih ada, masih seperti itu, masih bagus seperti itu, ya tentu dia mau harganya mau seperti apapun, saya tetap akan hold. Itu karena reason to buy-nya seperti itu. Kecuali dia ganti manajemen lagi, dan manajemen itu ternyata berdasarkan penilaian saya jelek, ya saya pasti akan cut loss secara reason to buy-nya. Jadi itu kembali lagi pada masing-masing apakah ini menarik apa tidak. Tapi kalau dari teknikal saat ini menarik. Kenapa? Karena PBL-nya di 422,
harga saat ini di 424, artinya cuma satu tick saja dia ke PBL. Maka selama dia masih bisa kuat bertahan minimal sama dengan 422, maka Bank Bukopin masih bisa dipertimbangkan untuk entry. 422 sampai dengan 426 dengan batasan cut loss kurang lebih di 416, 418, target kenaikan ke 436, 486 dan target jauh ke 660. Kalau misalkan besok opening langsung dibanting di bawah 422, jelas lebih baik kita wait and see. Tapi kalau ternyata kuat bertahan di sana, maka ini bisa dipertimbangkan untuk masuk dalam watchlist dan bisa dipertimbangkan untuk buy. Kalau dari Brokers Amari, memang secara volume dan structure ini menarik sekali. Semoga ya risk reward dan bantermologinya juga sudah bagus. Semoga Bukopin besok bisa kembali menunjukkan tajinya dan mungkin banyak yang nyangkut di harga atas mungkin segera kejemput ya. Semoga Bukopin bisa kembali ke level tersebut. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 373 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.